Shalom kakak. Shalom, shalom. Di sini saya ingin wawancara kakak karena ini kami ada rapat tugas UAS dari kampus. Jadi sini saya ingin wawancara kakak mengenai perbedaan agama. Jadi mungkin kita langsung mulai dengan wawancara kakak. Siap, siap. Oke. Jadi di sini saya ada siap dua pertanyaan untuk kakak. Mungkin saya langsung kasih pertanyaan kakak. Siap, siap. Pertanyaan yang pertama di sini, bagaimana pengalaman kakak bergaul dengan teman yang berbeda agama? Oke, baik, terima kasih atas kakak punya pertanyaan yang begitu menarik dan luar biasa, dan di sini juga saya apresiasi pertanyaan yang begitu luar biasa datangnya dari kakak. Dan di sini saya sebagai mahasiswa juga, saya juga berpengalaman tentang di mana saya juga hidup dalam lingkungan sosial, dan di mana saya sudah banyak teman yang berbeda agama, yaitu ada yang Islam, ada yang Katolik. Nah, di situ saya setelah saya berteman dengan mereka, di situ saya merasa saya saya dapat pengalaman-pengalaman baru dari mereka. Dan ketika saya tidak mengerti dengan hal-hal baru begitu, mereka bisa kasih tahu saya. Dan sebaliknya dari itu juga, mereka terkadang tidak mengerti dengan hal-hal baru juga. Di situ kami saling melengkapi lalu itu. Nah, kalau bicara soal perbedaan agama, itu tidak ada konflik-konflik di dalam, karena ketika kita berteman di situ, tujuannya kita berteman itu kita tidak ada kita tidak memandang bahwa kita ini ada perbedaan. Tapi bicara soal agama itu tidak jadi satu soal buat kita sebagai makhluk hidup atau manusia yang punya iman, karena setiap individu itu punya iman dan kepercayaan tersendiri. Jadi ketika kita berteman, kita tidak memandang antara perbedaan itu, tapi kita lebih memilih untuk berteman karena kita tahu bahwa di dalam pertemanan itu ada banyak pengalaman-pengalaman baru yang kita dapatkan dari kawan kita itu. Maka dari situ saya ketika saya berteman dengan atau bergaul dengan teman-teman yang berbeda agama dengan saya itu, saya merasa itu saya tidak pernah merasakan yang namanya ada konflik di dalam, karena di situ kami hanya bergaul bersama. Itu tujuannya untuk kami saling berbagi pengalaman dan saling melengkapi. Mungkin begitu, Mbak. Baik kakak, terima kasih untuk kakak punya jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua kakak. Siap, siap. Pertanyaan yang kedua di sini, apakah perbedaan agama menjadi penghalang bagi lingkungan pertemanan? Apakah perbedaan agama itu dia menjadi penghalang untuk berteman begitu kan? Dalam lingkungan Ya, sosial. Siap, siap. Oke, baik, terima kasih. Dan di sini saya langsung jawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh kakak, di mana pertanyaannya bunyi pertanyaannya bahwa apakah perbedaan agama dapat menjadi penghalang buat pertemanan kita dalam lingkungan sosial itu. Jadi mungkin dari saya, kalau kita saya punya pemahaman tersendiri itu kakak, terhadap perbedaan agama dalam satu lingkungan sosial itu, menurut saya itu tidak jadi hambatan buat pertemanan kita. Karena di mana ketika kita membangun relasi dan hubungan kita yang baik dengan kita punya sesama, itu tidak menjadi soal, karena perbedaan itu tidak menjadi alasan bagi pertemanan kita dalam lingkungan sosial. Karena kita tahu bahwa di dalam pertemanan kita itu juga, di dalam pertemanan itu membuat kita untuk bisa lebih mengenal lebih mengenal yang lebih mendalam kita punya kawan, bahkan lingkungan sosial itu sendiri. Nah, kalau ketika kita tidak berteman, kita lebih memilih untuk berteman itu, kita memilih untuk kita yang sesama agama, maka pastikan bahwa kita tidak akan tahu tentang agama-agama lain itu. Mereka punya
tata ibadah atau cara-cara beribadah begitu. Jadi kita harus kita sebagai anak muda itu kita harus kita jangan memandang kawan begitu. Kita harus berteman itu di mana saja kita berada, kita jangan kita jangan memandang begitu. Jadi kita harus mengambil satu prinsip artinya dasar hidup, yaitu kita harus punya prinsip untuk kita kita lebih milih untuk kita berteman dengan semua orang itu. Jadi ketika kita berteman kita jangan memandang. Nah, dan kita tahu bahwa di dalam dalam agama itu tidak ada pembatasan untuk kita berteman. Dan di dalam agama itu juga kan kita bicara soal agama itu kan setiap individu itu kan punya iman dan kepercayaan untuk dia percaya pada dia punya keyakinan toh. Jadi nah di situ juga kita bisa kaitkan dengan konstitusi yang dimana di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 29 itu dia menyatakan bahwa di situ di dalam itu menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan itu sendiri. Maka di situ menjamin kita untuk kita berteman di mana saja kita berada dan tidak membatasi kita, dan tidak ada pembatasan untuk kita berteman dalam lingkungan sosial. Mungkin begitu. Oke, baik kakak, terima kasih kakak untuk kakak punya jawaban dari kedua pertanyaan saya yang sangat-sangat menarik dan membuat saya juga sepertinya saya memiliki pemahaman untuk lebih luas lagi ketika saya mendengar kakak punya jawaban ini. Mungkin kakak bisa perkenalan singkat mengenai kakak kuliah di kampus mana dan kakak punya nama siapa. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya atas nama izin memperkenalkan diri saya, itu atas nama Benias C. Saya kuliah di kampus IAIN Kupang dan sementara ini saya bernaung dalam jurusan Prodi Sosiologi Agama semester 4. Oke, baik kakak. Mungkin itu saja kakak, dan saya mengucapkan terima kasih kepada kakak sudah membantu saya untuk artinya kerjasama dengan saya untuk bisa selesaikan saya punya tugas UAS kakak. Terima kasih kakak. Oke, baik.